Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini kita melanjutkan materi bab 3 teks rekon. Submaterinya adalah menulis teks rekon. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sila simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis teks rekon. Teks rekon adalah teks yang berisi peristiwa yang diceritakan ulang. Nah, penulis dalam menulis teks rekonnya perlu memperhatikan beberapa langkah berikut. Yang pertama, penulis menentukan peristiwa. Apakah peristiwanya berdasarkan pengalaman pribadi, ataukah peristiwa faktual, atau peristiwa imajinatif. Yang kedua, kumpulkan informasi. Yang ketiga, penulis perlu memahami peristiwanya. Yang keempat, buat kerangka tulisan. Yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan. Dan yang keenam, menyunting penggunaan bahasa. Nah, berikut ini Miss berikan penjelasan dari tiap langkahnya. Langkah yang pertama yaitu penulis perlu menentukan peristiwanya. Karena teks rekon berisi peristiwa yang diceritakan ulang, maka penulis perlu memilih peristiwa apa yang ingin ia tuangkan ke dalam teks rekon. Bisa jadi pengalaman pribadi si penulis, atau berdasarkan peristiwa fakta, atau pengalaman atau peristiwa yang terjadi berdasarkan imajinasi si penulis. Dengan memilih peristiwanya tersebut, maka ia bisa memilih juga ke jenis teks rekon yang berbeda. Itulah langkah yang pertama. Langkah yang kedua dalam menulis teks rekon yaitu mengumpulkan informasi. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan informasi atau keterangan berkenaan dengan tokoh atau peristiwa yang akan dikembangkan menjadi teks rekon. Selain itu, penulis perlu memperhatikan rangkaian peristiwa secara keseluruhan dan catatlah bagian-bagian yang dianggap penting dalam suatu peristiwa teks rekon tersebut. Langkah yang ketiga yaitu penulis perlu memahami peristiwa yang terjadi. Baca dan pahami rangkaian peristiwa yang terjadi dengan baik. Poin pentingnya yaitu tokohnya siapa, peristiwa pentingnya apa yang terjadi, dan kronologis atau urutan kejadiannya seperti apa, waktu, tempat, dan pesan dari peristiwa dalam teks rekon itu bagaimana, itu perlu dipahami penulis. Langkah berikutnya yang keempat, buatlah kerangka tulisan. Buat kerangka tulisan ini menguraikan bagian-bagian utama pada teks rekon. Kalau berdasarkan strukturnya, maka kerangka tulisan pada teks rekon itu dimulai dari orientasi, urutan peristiwa, dan juga reorientasi. Ya, itulah langkah yang keempat. Langkah yang kelima yaitu penulis perlu mengembangkan kerangka tulisan tadi menjadi sebuah teks rekon yang utuh. Nah, penulis mulai mengembangkan kerangka menjadi dari pengenalan, tokoh, dan latar. Lalu penulis menyusun rangkaian peristiwa dan menyimpulkan peristiwa dengan memaparkan ulang atau merangkum rangkaian peristiwa sehingga menjadi teks rekon yang utuh. Dan langkah yang terakhir dalam menulis teks rekon yaitu menyunting penggunaan bahasa yang telah dibuat penulis sebelumnya. Nah, jadi setelah kelima langkah tadi dilakukan, tahap terakhir ini penulis perlu membaca kembali hasil tulisan dari teks rekon yang sudah dibuat. Periksa yang perlu diperhatikan diantaranya ada pemilihan diksi yang mudah dipahami, lalu gunakanlah kalimat yang efektif, dan hindari kalimat bermakna ganda atau ambigu agar membaca tidak sulit dalam membaca cerita dari teks rekon tersebut. Ya, itulah 6 langkah yang perlu dilakukan dalam menulis teks rekon. Baik, itulah materi kita di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau penjelasan dari Miss. Semoga videonya bermanfaat ya.
Jika ada pertanyaan, sila tulis di kolom komentar. Untuk sumber referensi yang Miss gunakan yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 9 edisi Kurikulum Merdeka, penerbit Grafindo Media Pratama. Sampai jumpa di materi video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.